Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku. Saya mengundang dengan hormat Bapak Arif untuk bawa kita dalam doa pembuka. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, amin, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan,
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh dahsyat Tuhan. Oh luar biasa Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti ini. Kami bahagia Tuhan menjadi milik kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Aku tak mau berjalan tanpa-Mu Tuhan. Aku ingin bersama-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, pagi hari ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami pagi hari ini bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, lawat kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Sehingga kami Tuhan bisa merasakan hadirat-Mu, kemuliaan memenuhi tempat ini, juga memenuhi setiap hati kami. Kami serahkan imam-imam yang bertugas pada pagi hari ini. Baik yang memainkan musik, Engkau pakai tangan-tangan mereka, talenta mereka untuk memuji dan menyenangkan hati-Mu. Song leader Tuhan, singer Tuhan, yang akan memimpin pujian. Biarlah Engkau urapi pujian yang disediakan, supaya mengundang hadirat-Mu memenuhi tempat ini, juga setiap hati kami. Dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih dan kami mengucapkan shalom. Selamat datang dan selamat beribadah Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali pada hari ini di mana Tuhan sudah memberikan kesempatannya kembali bagi kita untuk kita bisa beribadah dan melayani bersama-sama dengan Tuhan. Baik, kita mujikan nama Tuhan, kita mengucap syukur, kita pujikan darah-Mu. Tercurah darah-Mu di Kalvari, bukti cinta-Mu padaku. Kau berikan hidup-Mu hanya bagiku. Yesus, Kau ku cinta. Tercurah darah-Mu di Kalvari, bukti cinta-Mu padaku. Kau berikan hidup-Mu hanya bagiku. Yesus, Kau ku cinta. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu sembuhkanku, darah-Mu pulihkanku, darah-Mu bebaskanku. Tercurah darah-Mu di Kalvari, bukti cinta-Mu padaku. Kau berikan hidup-Mu hanya bagiku. Yesus, Kau ku cinta. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu sembuhkanku, darah-Mu
curah darahmu di Kalvari, bukti cintamu padaku. Kau berikan hidupmu hanya bagiku. Yesus, kau ku cinta. Darahmu, darahmu sucikanku, darahmu sembuhkanku, darahmu pulihkanku, darahmu bebaskanku, darahmu, darahmu sucikanku, darahmu sembuhkanku, darahmu pulihkanku, darahmu bebaskanku, darahmu, darahmu bebaskanku, darahmu Yesus, darahmu sucikanku, darahmu sembuhkanku, darahmu pulihkanku, darahmu bebaskanku, darahmu sucikanku, darahmu sembuhkanku, darahmu pulihkanku, darahmu bebaskanku, darahmu bebaskanku, darahmu bebaskanku, darahmu bebaskanku, darahmu bebaskanku. Seperti pujian ini mengatakan, darahnya yang tercurah di Kalvari itu adalah bentuk cintanya bagi kita. Ia membebaskan kita bukan dengan emas, perak, dan permata, melainkan ia membebaskan kita dengan darah yang mahal, darah yang murni daripada Tuhan, yang dimana ia menyucikan kita dan membebaskan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk bersaksi, kami memberikan kesempatan, dan untuk menunggunya, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita.
Sinerta, kami berikan kesempatan. Shalom. Kesaksian kali ini saya bagikan oleh karena ulah iblislah yang membuat saya mengalami beberapa macam pencobaan. Satu hobi yang saya gemari selama ini adalah menyanyi. Bahkan melalui menyanyi itulah saya bisa terjun ke dalam kualitas, baik melalui musik, peralatan. Saya menggeluti suatu hobi yang selama ini bisa menghibur saya. Namun karena hobi itu menjurus ke arah ketergantungan, lebih dalam lagi memperhalakan. Inilah yang membuat saya mengalami hal-hal yang di luar kemampuan saya untuk mengatasinya. Dan melalui hobi itulah amanat agung Tuhan Yesus pun saya jalankan. Banyak jiwa-jiwa baru yang bergaul dengan saya satu persatu mengenal Tuhan Yesus dan ikut pelayanan bersama saya. Saya teringat hobi itu semenjak saya usia 15 tahun sudah tumbuh. Waktu saya pindah ke kota Surabaya, inilah fatalnya saya karena memperhalakan hobi itulah. Tanpa terasa sadar, saya terjerumus dalam perangkat mempersembahkan berhala. Mula-mula saya bisa berhasil di dalam bisnis saya di Surabaya. Mengenal beberapa teman-teman, bahkan bos-bos yang terkenal, Spion Group, ya. Bahkan terakhir Sampurna Group. Mereka mulanya juga hobi, alat musik yang mahal. Dan memperhalakan, saya yakin, bagi setiap orang yang sudah terjun ke perangkat ini. Sehingga dengan hobi-hobi yang saya miliki, saya bisa berkenalan dengan bos Mas Pion, bahkan sering keluar bersama-sama mancing di Pasir Putih dan lain sebagainya. Hobi ini terus berlanjut tanpa terasa, menggerus hidup saya yang semula rajin karena terlalu hobi itu saya pergunakan sehingga memperhalakan hobi itu. Bila mana perangkat musik saya bukan yang termahal atau yang terbaik, saya tidak akan rela. Sehingga persaingan demi persaingan di kalangan teman ini tanpa terasa timbul dan menghancurkan hidup saya. Perpisahan dengan istri saya
di kota Surabaya, di mana kita sudah hidup layak dan merasakan nikmat mempunyai rumah yang baik, fasilitas yang baik, kepercayaan dari relasi bos-bos saya, karena saya bersama-sama menikmati dan memperhalakan hobi itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sehingga peristiwa hidup nikah yang saya gumuli selama puluhan tahun, tiba-tiba gara-gara hobi inilah yang membuat ada suatu kegagalan dan kita berpisah. Tabiat yang kurang baik dan sangat menghantui saya ini. Sementara dengan perpisahan itu, saya tidak mampu lagi untuk melanjutkan hobi saya karena tidak memiliki dana atau uang untuk membelinya. Saya kembali ke kota Lumajang. Di kota inilah saya mulai mengemuli dan masuk di dalam suatu wadah Full Gospel Businessman Fellowship International, FGB MFI, dan berkembang sehingga saya menjadikan pimpinan di kota Lumajang ini. Karena kondisi perubahan, saya dipulihkan ekonomi, bahkan memperistrikan seorang istri yang bijak. Hidup saya pun mengalami perubahan. Saya bisa mulai main kecil-kecilan hobi itu. Audio yang saya gumuli selama ini, cita-cita saya ingin setting audio yang terbaik. Saya rasa dipenuhi oleh Tuhan. Karena melalui audio inilah pelayanan itu bisa saya kembangkan untuk memenangkan jiwa-jiwa sehobi perangkat ini. Tanpa terasa saya terjun juga bergumul dengan pimpinan bos-bos saya yang hobi audio. Salah satu Mesbion Group terakhir saya memiliki satu set audio. Saya rasa secara duniawi itu dibanggakan. Yang membuat bos Sampurna Group, pabrik rokok Pak Bambang, ada rencana untuk kunjung ke Lumajang dengan pesawat pribadinya mendarat di kota Lumajang dengan timnya untuk khusus mendengarkan audio saya. Saya sudah mempersiapkan izin bupati untuk pendaratan helikopternya di stadion disetujui. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Suatu rencana Tuhan yang indah. Melalui hobi ini juga saya bisa memenangkan jiwa-jiwa sekaliber pabrik emas UBS Pak Untung. Bahkan saya bisa berkecimpung melayani Pak Untung hadir di soundroom saya dan bermalam di rumah saya. Juga beberapa teman-teman melalui hubungan inilah saya masukkan pelayanan saya, mengenalkan mereka kepada Tuhan Yesus. Ada banyak teman-teman yang berhasil saya menangkan, bahkan sukses dalam usahanya saat ini, dan sampai saat ini juga sering connect dengan saya untuk menikmati hobi
hobi yang selama ini saya gumul. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di saat saya mengalami suatu pencobaan telak, saya tiba-tiba mengalami suatu sakit yang sering saya saksikan. Saya heran, check up seakan-akan menunjukkan tidak apa-apa, cuma begini. Tapi pola pikir saya, di saat saya mengalami satu gangguan, baik di saat COVID merajalela dan banyak pelanggan-pelanggan saya yang istilahnya tidak bisa melunasi bon-bon, saya mulai panik. Saya tahu kepanikan itu berlanjut karena kayak saya kurang mendekati satu pribadi yang selama ini saya sembah, yaitu Tuhan Yesus. Seringkali istri mengingatkan saya, hobi sih hobi, tapi jangan lupa pelayanan harus dikerjakan. Saya berkecimpung terus selama ini. Memang saya berhasil, saudara, di dalam bisnis saya. Orang heran, bahkan seakan-akan di Lumajang kok bisa seorang ditampilkan sebagai pimpinan IHIA, Ikatan High End Audio Club di Jawa Timur. Bukankah banyak mereka-mereka yang lebih terkenal dalam main audionya, tapi kok bisa menunjuk kota kecil Lumajang? Namun melalui fasilitas-fasilitas dunia inilah saya terperangkap dalam perangkap iblis. Saya semakin menggumuli, bergelut dalam kualitas audio. Setelah mengalami pencobaan yang saat ini sangat-sangat menyiksa saya menyadari bahwa saya harus berhenti. Bukan berhenti main audio, bukan, berhenti terlalu memperhalakan setiap hobi yang saya punya. Saya bersyukur saya bisa kembali beribadah di gereja, memperoleh bimbingan dan doa-doa dari Bapak Gembala dan teman-teman. Satu hal yang saya ingat, kebaikan istri saya sewaktu saya sakit. Itu yang merubah sikap saya. Menyadarkan saya bahwa Tuhan masih mengasihi saya. Inilah kesaksian yang perlu saya saksikan. Jangan sekali-kali memperhalakan hobi, melupakan tugas dan melayani Tuhan. Ini kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kesaksiannya. Dan tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Kau menebus
segenap kasih oleh segenap kasih dan pengorbananmu. dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri bawahnya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
saja yang memuji nama Tuhan. Ku telah mati, ku telah cara hidup kita yang lama. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Telah mati, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau menyadarkan kami bahwa selagi kami dalam keadaan hidup, kami mempersembahkan tubuh yang hidup ini di mezbah Tuhan. Oleh karena di dalam hidup ini, Engkau berkehendak untuk memakai kehidupan kami di dalam hal-hal yang mulia bagi kerajaan surga. Namun ada sesuatu yang harus kami bayarkan, yaitu kami harus mati di dalam segala keinginan-keinginan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tidak seorang pun Tuhan yang dapat melakukan ini apabila Engkau tidak menolong. Dan Engkau sudah mencurahkan Roh-Mu yang kudus, dan juga Engkau memasok kami dengan firman-Mu yang senantiasa membawa kekuatan bagi iman kami. Maka iman yang sedemikian ini yang bertumbuh, yang menyenangkan hati Tuhan. Iman yang bertumbuh dan berhasil di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pagi ini pun juga Engkau bersama dengan kami lewat firman yang kami dengar dan di dalam ibadah yang kami jalankan. Tuhan, kuasai pikiran, perasaan, dan solah tingkah kami, supaya kami tahu menghormat akan hadirat Tuhan
dan ibadah ini berhasil dan mendatangkan berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Dari tempat yang penuh bahagia Allah, saya menyampaikan selamat pagi dan shalom. Kita diberkati oleh Tuhan dan kita boleh bersama-sama untuk hadir di tempat ini dan mendengar firman Tuhan. Dan juga kita boleh mendengar kesaksian dari jemaat yang betul-betul dengan tulus hati terbuka. Bukan untuk direndahkan, tetapi justru di sana kita boleh mengambil suatu manfaat dari pengalaman seorang anak Tuhan atau siapapun yang telah diselesaikan segala keberatan-keberatan perjalanan hidupnya dan mempunyai keinsyafan yang tinggi dan pengertian yang benar tentang Tuhan. Di dalam gereja ini memang perlu, saudaraku, ada kesaksian-kesaksian. Jangan kita merasa bahwa kita terlalu terbuka dan sehingga kita merasa nanti direndahkan. Tidak, saudaraku, tidak. Suatu kesaksian yang tulus itu mempunyai kekuatan yang besar yang disertai oleh Allah, supaya kita juga menjadi berkat bagi sesama. Saudara, saya ingin memulai firman Tuhan ini dengan sesuatu yang tidak biasa, tetapi harus saya jalankan karena memang kondisinya sedemikian. Kita membaca, saudaraku, di dalam kitab Ulangan, ya, kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini kita baca mulai dari ayat yang ke-6. Ya, Ulangan 5, ayat yang ke-6 dari Ulangan 5. Namun sebelumnya saya mumpung masih ingat, kemarin istri saya di WA oleh salah seorang sahabat dari Amerika sana ya. Dia teman kaum muda dulunya. Dan dia mengingatkan lewat istri saya bahwa dia memantau di YouTube bahwa saya seringkali melupakan pembaca firman. Dan seringkali pembaca firman ini sudah berdiri lama, saya enggak minta dia duduk atau apa. Maafkan saya, maafkan. Ya, maafkan. Oleh karena kalau kita ini sudah di mimbar, sudah berbicara, itu fokus sekali sehingga saya tidak tahu apa yang ada di sekeliling saya. Saya hanya menyerah kepada Roh Tuhan dan apa yang Tuhan suruh saya bicara. Dan seringkali saya melupakan keadaan di sekitar saya. Dan dalam hal ini pembaca firman, ya, seringkali mereka berdiri sampai lama, tidak saya suruh duduk, dan saya juga tidak pernah mengucapkan terima kasih. Itu, waduh, itu handicap, jadi kekurangan dari seorang hamba Tuhan. Sekali lagi bagi pembaca-pembaca firman, minta maaf. Saudara sedikit, ya. Oke. Jadi kita mulai dari membaca kitab Ulangan pasal 5 ayat yang ke-6. Demikian, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Iya. Jadi kita tahu, saudaraku, bahwa kita ini terlepas dari dunia. Itu bukan oleh karena kekuatan kita atau kekuatan siapapun. Tuhan mengklaim bahwa orang-orang percaya di dalam hal ini diwakilkan oleh Israel, suatu bangsa yang besar, yang dikeluarkan dari Mesir
adalah Tuhan itu sendiri. Lewat peristiwa Paskah, lewat darah Tuhan, lewat kurban Yesus Kristus di atas kayu salib, maka di sanalah kita lepas dari kungkungan dunia ini. Mesir itu gambar dunia. Nyanyian pertama tadi sudah menggerakkan hati saya bahwa semua itu dikerjakan oleh darah Yesus. Maka darah ini merupakan satu kasih Allah yang dibuktikan lewat Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kekuatan korban itu melepaskan kehidupan kita dari segala genggaman duniawi ini. Salah satunya, saudaraku, seperti apa yang disaksikan oleh Bapak Sidarta, hobi. Hobi itu sangat mengikat, saudaraku. Sangat mengikat. Kita semua punya hobi, saudaraku. Puji Tuhan kalau kita tidak punya kemampuan untuk menjalankan hobi itu. Sungguh, saudara. Tetapi kalau kita ini, saudaraku, diberi kesempatan dan kita punya kemampuan untuk mengembangkan hobi kita, maka kita tenggelam di antara hobi yang seharusnya hobi itu nomor 2. Nomor 1 adalah Tuhan. Saya pernah, saudaraku, terlibat dengan hobi yang luar biasa. Saya ini hobi, saudaraku, nonton apa? Nonton boxing. Wah, kalau hari Minggu ini, saudaraku, biasanya TV itu memutar acara-acara pertandingan tinju, dan pada saat itu ada pertandingan-pertandingan besar, gereja ini kok ya buka gitu loh, saya pikir. Kok yang barengi ya gereja ini. Aku siapa nonton tinju. Tapi saudaraku, saya sungkan sama istri saya. Oleh karena dia tidak senang tinju, dia senang ke gereja. Lah saya kalau tinggal ya saya malu gitu, ya bisa melok aja. Tapi otak ini berputar. Ya apa caranya supaya tidak ketinggalan berita ini? Sampai saya melengkapi, saudaraku. Kalau Pak Sidarta audio, saya video. Saya beli rekaman video yang besar, saudaraku. Dan saya setting pada jam sekian nanti video ini berputar. TV ini jalan. Dan begitu, saudaraku. Saya pulang gereja itu pertama itu, saudaraku, lihat rekaman itu, berhasil enggak? Wah, berhasil, seneng enggak ya? Saya puter itu. Sampai segitunya loh, saudaraku, keterikatan itu. Saya ingat ceritanya Esau. Esau itu seneng berburu. Dia punya hobi sekaligus profesi. Wah, saudaraku, hobi yang ditunjang jadi profesi. Dia punya penghasilan di dalam hal berburu. Dan dia dengan sukacita untuk melakukan perburuan itu. Itu hobi loh, saudaraku. Saya sendiri heran kok. Kalau lihat hobi itu apa? Berburu. Hobi loh itu. Tidak takut mati loh. Ada macan malah diincer. Dan kalau dia nembak, der kena gitu ya. Binatang itu sekarat. Dia itu bisa tertawa terbahak-bahak. Puas rasanya untuk bisa menembak makhluk lain. Saya pikir ini gila orang ini. Kejem, sadis. Itu ukuran saya. Tapi ukurannya hobis. Dia mengatakan, wah ini yang paling nikmat ini. Nembak kena, wah sasarannya sekarat. Wah dia senengnya setengah mati. Kemudian foto sama banteng yang sudah mati dengan senapan yang dipegang, bangga. Saya bilang, wah keliru. Kalau kamu mau foto jangan pegang senapan,
pegang belati kayak Tarsan itu baru hebat. Ada macan dilawan sama, nah itu baru. Nek sama bedil ini ya semua orang bisa, tidak perlu sombong kan. Tapi mereka tidak mengerti. Nah, suatu saat hobi itu begitu menekannya sehingga melelahkan. Capek loh saudaraku orang nuruti hobi itu. Capek. Hobi saya itu cukup banyak saudaraku. Traveling, hobi teknik. Tapi ya itu, kalau kita tidak bisa mengendalikan hobi itu, maka kita diperbudak oleh hobi itu sendiri. Sehingga saudaraku, ada saatnya hobi kita itu begitu nadir, begitu rendah. Seperti Esau. Oleh karena ditekan, dikendalikan oleh hobi, capek, lapar, lupa makan, lupa istirahat. Sehingga mencapai titik yang terendah, dia menjual hak kesulungannya yang seharusnya menjadi warisan yang sangat hebat dari Allah. Sudah ditetapkan anak sulung, tetapi oleh karena termakan oleh hobi, termakan oleh kesukacitaan duniawi ini, suatu saat dia keliru jalan dan dia hanya kepingin makan, saudaraku. Hati-hati loh. Makan itu juga jadi hobi, saudara. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka makanan yang namanya kampung tengah ini bisa memerintah seluruh tubuh ini untuk melakukan sesuatu. Kalau orang kelaparan gimana? Suruh bunuh orang, bunuh dia. Jangan main-main soal kampung tengah ini. Tetapi kita harus berkuasa atas dia. Oleh sebab itu, orang-orang percaya sesekali dianjurkan untuk berpuasa. Apa itu? Untuk mengendalikan hawa nafsunya. Untuk mengendalikan segala apa yang mengatasi dia. Harus ditundukkan. Sehingga di dalam keadaan-keadaan tertentu, pengendalian diri, yaitu salah satu dari aspek buah Roh Kudus, yaitu mengendalikan diri, itu ada pada kita. Ini perlu, saudara. Dan kita melihat di dalam Ulangan 5 ayat 6 yang barusan kita baca, bahwa semua itu, kelepasan itu, dilakukan oleh Tuhan Allah. Dan dia yang membawa kita keluar dari penjajahan keduniawian, kedagingan ini. Yang memperbudak kita dari tempat perbudakan. Dalam hal ini saudaraku, Tuhan itu tidak main-main. Dia mengklaim bahwa setiap orang percaya kepada Yesus Kristus ada miliknya yang sudah dia lepaskan dari segala dosa keduniawian ini. Oleh sebab itu, Tuhan juga memberikan rambu-rambu, hukum-hukum yang totality, bahwa semua hukum yang diberikan oleh Allah itu berdasarkan kasih Allah atas keselamatan manusia. Mari kita kupas sedikit, saudaraku, mengenai hukum-hukum ini. Kita baca selanjutnya. Ayat yang ke-7, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Iya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ternyata, saudaraku, Allah itu adalah Allah yang sangat posesif. Dia tidak mau dinomorduakan. Hati-hati, saudara. Dia mempunyai rasa cemburu. Kalau saudara tanya kecemburuan macam apa? Kecemburuan seorang suami terhadap istrinya. Dia tidak mau melihat
bahwa seorang istri itu, yaitu sidang jemaat Tuhan, diganggu atau ditarik oleh kuasa lain sehingga menjauh dari Allah. Allah itu Allah yang pencemburu, saudara ya. Jadi jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Artinya saudaraku, kalau kita ini di hadapan Allah, kemudian ada yang nongol di tengah-tengah antara kita dengan Allah. Wah, itu Allah sangat marah dan dia tidak suka. Siapa yang nongol? Termasuk hobi. Hobi ini bisa menjadi ilah, saudaraku. Menjadi ilah. Sehingga kita tidak suka mendekat kepada Allah. Sehingga kita punya potensi untuk menjauhi Allah dan kita masuk di dalam hobi kita. Kesenangan kita. Itu Allah tidak mau terjadi yang semacam itu. Lanjut. Ayat yang ke-8. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, apalagi dengan sengaja, saudaraku. Ada orang itu yang tidak sengaja. Dia tidak ngerti kalau hobi itu memisahkan dia dari Tuhan. Tapi ada orang yang sengaja membuat patung yang menyerupai apapun. Terus? Yang ada di atas, di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Terus? Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan engkau sujud menyembah atau mengabdi kepadanya. Atau beribadah kepadanya. Atau malah engkau beribadah kepadanya. Ibadah itu abudah. Abudah itu adalah bekerja sama. Nah ini, saudara. Bekerja sama. Makin lama, makin besar. Terus? Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Allah itu Allah yang cemburu. Terus? Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Allah itu pembalas. Lu berakibat lu saudaraku. Akibatnya itu sangat ngeri, saudara. Allah itu bukan Allah yang untuk dipermainkan. Allah itu yang sudah melepaskan kita. Kita ini menjadi miliknya dan dibeli, dibayar dengan harga yang mahal. Maka kita harus menyenangkan hati Tuhan. Jangan ada ilah lain yang memisahkan kita dari hadiratnya. Maka di sana Allah menyatakan karakter yang Allah miliki, yaitu karakter dia cemburu, sebagaimana seorang suami cemburu kepada istrinya apabila istri itu melakukan sesuatu yang tidak senonoh dalam kehidupannya. Maka Allah itu bukan hanya cemburu dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bukan, saudara. Maka Allah itu akan membalas. Dan kalau dia membalas ini sampai di mana? Coba terus. Dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Iya. Jadi kedahsyatan Allah ini, saudaraku, akan memberikan kita suatu sanksi, suatu akibat yang seharusnya jangan kita alami akan kemurkaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Betapa bersyukurnya, saudaraku, apabila seorang itu bisa mengerti dan kemudian dia mengakui kebenaran itu dan kemudian dia bertindak atas pertolongan Tuhan, maka orang itu berbahagia. Dia tidak lagi diperbudak, tetapi dia berkuasa atas dirinya sendiri, berwibawa atas hidupnya sendiri. Nah, kalau orang itu, saudaraku, tidak punya wibawa untuk ngatur dirinya sendiri, bagaimana dia punya wibawa untuk ngatur orang? Tidak mungkin. Seorang bapak itu harus punya wibawa untuk dia mengatur keluarga.
Nah, kalau seorang pimpinan itu tidak punya kewibawaan, maka sulit dia untuk mengatasi permasalahan. Ini yang perlu kita perhatikan. Ayat yang ke-10, sebaliknya apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Iya, Tuhan itu begitu, saudaraku. Wataknya itu gitu. Kalau dia disenangkan atau dia melihat suatu kebaikan yang diterima oleh seorang orang percaya, maka Tuhan itu mengatakan apa? Aku menunjukkan kasih setia. Bukan hanya kasih, saudara. Bukan hanya setia, tetapi tabiat Allah itu kasih setia. Tetapi jangan kita lupakan, di sisi lain Allah itu adil dan benar. Kasih setia itu artinya dia sangat menghargai miliknya. Dia sangat menghormati, dia sangat-sangat menyayangi. Kesetiaannya melampaui kesetiaan seorang ibu. Jadi kalau saudara mau tahu setianya Tuhan itu kayak apa, saudara bisa berkaca dari seorang ibu. Dia rela menghancurkan dirinya demi keselamatan anak-anaknya. Itu kasih setia Allah. Tetapi adil dan benar. Tuhan itu karena keadilannya dia tidak sembarangan untuk memutuskan sesuatu. Kebenarannya tidak membuat dia harus berkompromi dengan dosa. Jadi dia adalah Allah yang sempurna. Dia Allah yang maha adil dan kebenarannya kekal sampai selama-lamanya. Makanya seringkali saudaraku orang yang tidak tahu tabiat Allah ini mengatakan, ngapain sih Allah itu kok repot-repot? Ngirim Tuhan Yesus kah? Mati disalib lah. Masa Tuhan itu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sekali ngomong aja, ya sudah selesai, kamu diampuni, kamu semua masuk surga. Itu kan sesuatu yang gampang. Tapi Allah itu adalah Allah yang dia tidak mau atau dia tidak akan melampaui kealahannya, keilahiannya. Oleh karena dia Allah, maka dia setia dan kasih, adil dan benar. Dia tidak mampu melampaui keilahiannya sendiri. Ada orang bertanya, ada orang yang berkata guyonan, bisakah Allah itu membuat batu yang besar, batu yang berat sekali, yang besar sekali, sehingga Allah sendiri tidak mampu untuk mengangkat batu itu? Ada orang yang nakal, saudaraku. Pikirannya bisa saja berjalan sampai di situ. Jadi Allah itu bikin batu yang berat, yang besar, sampai dia sendiri tidak bisa ngangkat. Itu gimana itu? Itu perkataan apa itu? Itu orang yang tidak berhikmat. Tetapi kalau orang itu mengerti bahwa tabiat Allah itu kasih setia, adil dan benar, maka dia tahu mengapa Allah itu bertindak sebagaimana apa yang bisa dilihat, sebagaimana apa yang bisa dimengerti oleh manusia, sehingga manusia itu mengakui keberadaan Allah. Nah, ini harus kita pahami, saudaraku. Jadi jangan pikir bahwa karena Allah itu maha kuasa, maka dia akan melakukan segala sesuatu sewenang-wenang itu. Enggak, saudaraku.
Allah itu Allah yang bertanggung jawab. Karena Dia yang menciptakan manusia. Manusia itu jatuh dalam dosa. Allah tidak pernah lari dari tanggung jawabnya. Allah mau manusia itu kembali kepada Dia. Dan Dia adalah Allah di atas segala Allah. Ayat yang ke-11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Iya. Mengapa orang Israel itu sampai pada hari ini dia tidak berani menyebut nama Allah? Di dalam setiap buku-buku rohani, di dalam agama Yehuda, mereka hanya menyebutkan singkatan YHWH. Yahweh. Justru orang yang di luar Israel seenak-enaknya menyebut nama Allah. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tetapi saudaraku, bagi orang Israel, nama Allah itu adalah satu nama yang penuh kuasa. Nama di atas segala nama yang tidak boleh diucapkan secara sembarangan. Sehingga sampai saat ini orang Israel itu tidak pernah dia mengatakan Yahweh. Dia hanya mengatakan Adonai, Elohim. Tetapi saudaraku, mereka itu mengingat ayat ini, jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan sembarangan, dengan tidak hormat. Makanya orang Kristen ini saudaraku ya, jangan latah. Kalau ada apa-apa, ya Allah, nanti dulu, kamu nyebut itu untuk apa? Seenak-enaknya aja kamu nyebut itu. Tapi ngerti enggak itu? Nama yang begitu mentakjubkan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembrono atau sembarangan. Sebab Tuhan sendiri akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Musa itu pernah bertanya kepada Allah, siapa engkau? Bagaimana aku harus menjawab kalau Firaun itu bertanya, siapa Tuhan? Allah hanya mengatakan, aku yang ada dan aku yang ada. Katakan kepada Firaun. Tidak perlu mereka menyebut namaku. Terlalu hina mereka. Katakan, aku ada yang aku ada. Jadi Tuhan itu begitu kemuliaannya saudaraku, tidak bisa dinomorduakan atau ditukar. Apalagi kita menukar dengan perkara-perkara yang fana. Salah satunya adalah hobi. Hobi itu memang sesuatu yang netral, saudaraku. Tetapi kalau dituruti, bukan netral lagi itu, malah menjadi pengikat. Menjadi dewa itu, menjadi ilah itu. Yang bisa saja membawa orang itu semakin jauh dari Tuhan. Sebagaimana yang pernah berlaku kepada Esau sampai ke titik nadir, yaitu dia kelaparan, kehausan, kelelahan. Dan dia menukarkan segala-galanya hanya untuk memuaskan dirinya. Dan dia mengatakan, untuk apa itu semua? Dan firman Tuhan mengatakan, setelah dia makan masakan dari Yakub itu, dan kemudian dia melempar piringnya, dan dia pergi begitu saja, tanpa dia menghargai janji Tuhan. Bahaya loh saudara. Bahaya. Hobi itu macam-macam. Ya kita tadi mendengar ada orang yang senang audio, bagus. Saya senang video, bagus juga. Saya juga suka audio. Ada orang yang senang makan,
Ada orang yang senang traveling, ada orang yang senang macam-macam. Tapi ada orang yang senang hobinya dosa. Salah satunya kleptomania. Saudara tahu itu. Kleptomania itu hobi. Hobi yang aneh. Orang itu kaya. Tapi kalau tidak nyolong, tidak seneng hatinya. Itu kan hobi. Orang kan habis pikir, kamu itu beli bisa loh. Kok jadinya masuk supermarket kamu tuh nyolong? Nah kalau ditanyai lu, kenapa kamu kok nyolong? Ya hanya seneng-senengan aja, gitu, Kak. Saya bisa nyolong. Aneh kan? Itu hobi. Ada hobi itu yang lebih sesat lagi. Hobi seneng kawin. Cilaka ini, saudara. Poligami. Lawannya itu apa? Andri. Poliandri. Kan aneh. Jadi orang itu dengan hobinya bisa berubah menjadi sesuatu yang orang Tionghoa bilang itu kukwai. Aneh orang ini. Jangan sampai, saudara. Jadi marilah kita belajar, saudara, bahwa Allah itu sang penguasa yang berhak atas kehidupan kita, yang berdaulat atas kita. Maka kita harus mengabdi kepada Tuhan. Tadi yang pertama tadi, jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Kedua, jangan coba-coba membuat Allah-Allah itu dalam bentuk berhala-berhala. Yang ketiga, jangan engkau sembrono untuk menyebut nama Allahmu dengan murahan. Sekarang yang keempat, kita lihat ayat yang ke-12. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Iya, ibadah itu, saudaraku, itu menjadi haknya Tuhan untuk kita melakukannya. Ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah hari itu bagi Tuhan. Hari Sabat itu hari Sabtu. Lah kita kok ibadah Minggu? Kenapa kita tidak taat? Hari Sabtu aja kita beribadah. Dalam hal ini, saudaraku, kalau tidak salah itu di dalam surat Roma ya, pasal 14, nanti saudara baca sendiri di rumah. Allah itu sudah membebaskan hal itu. Dan di dalam Roma 14 itu ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa ada seorang yang tidak makan sesuatu oleh karena Allah, tetapi ada orang yang mau makan itu juga karena Allah. Ada orang yang mau beribadat pada waktu tertentu. Ada orang yang mau beribadat dalam hari-hari yang bebas. Tapi semuanya itu untuk Allah. Jangan kita menghakimi. Jangan kita menghakimi. Oleh karena segala apa yang dilakukan oleh manusia itu, apabila ia melakukan itu dengan hati dan tujuan untuk kemuliaan Allah, maka mereka itu dibenarkan. Dan mengapa gereja mengambil hari Minggu? Hari Minggu inilah hari kemenangan, hari kebangkitan. Pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, itu adalah hari Minggu. Dan gereja itu memakai hari ini sebagai suatu ibadah raya, merayakan kebangkitan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, silakan. Ada orang yang bilang, tidak, itu harus hari Sabtu. Kenapa kamu pakai itu hari Sabtu? Ya Tuhan yang bilang, oh untuk Tuhan, silakan. Tidak ada yang salah. Tetapi sejatinya, esensinya, dasarnya ialah engkau menguduskan
hari-hari ibadah yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Jadi saudaraku, di sini kita bisa belajar dari ke-10 firman Tuhan ini. Ada 4 itu yang milik Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. Milik Tuhan 4. Tapi 6 berikutnya adalah keharusan yang dilakukan bagi manusia itu sendiri. Nah, sekarang coba kita kupas saudara ya. Dalam hal ini kita akan membaca Ulangan 5 ini. Kita ini sering saudaraku beribadah, tapi belum tentu kita ini bisa menghafal atau kita bisa mengerti. Ya kita hanya bilang ya ada 10 firman Tuhan, tapi coba toton firman Tuhan itu 10 hukum Tuhan itu kaya apa? Jungkir balik saudaraku, tidak bisa. Tetapi justru hukum Allah ini adalah pokok yang harus kita kenal. Kalau kita tidak kenal, saudaraku, maka kita rawan terhadap kegagalan kita di dalam mengikut Tuhan. Ayat 16 kita baca di Ulangan 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya, itu adalah berkat yang diberikan kepada umat Israel dan sekarang adalah bagi kita, umat orang percaya. Jadi kita wajib untuk menghormati ayah, ibu, yang merupakan perintah Tuhan kepada kita. Dengan satu, katakanlah suatu kompensasi, suatu hasil, supaya apa? Engkau berumur panjang dan engkau baik keadaanmu di tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Coba kita lihat, saudara. Banyak orang-orang itu mati muda. Kalau kita selidiki, saudaraku, sebagian besar orang mati muda ini oleh karena apa? Celaka. Mengapa orang muda ini bisa celaka? Salah satu penyebabnya ialah dia kurang ajar terhadap orang tuanya. Maka Allah mencabut perlindungan itu dan orang muda itu menjalani apa hasilnya yang harus dia terima. Dia bisa hancur di dalam narkoba. Dia hancur di dalam pelacuran. Dia hancur di dalam kejahatan-kejahatan. Dia hancur di dalam segala tipu daya dunia ini. Diperalat oleh iblis. Sehingga usia itu tidak panjang. Ataupun kalau usia itu panjang, saudaraku, secara fisikly dia bisa hidup bertahun-tahun, tetapi hidupnya di dalam keadaan hancur, tidak bermanfaat. Malah menjadi sampah dunia. Itu kehidupan orang-orang yang melanggar ketentuan Tuhan. Itu diberikan kepada kita. Oleh sebab itu anak-anak muda, hormati orang tuamu, ayah ibumu. Tetapi sebaliknya, hai orang tua, bagaimana kamu memperlakukan anak-anakmu supaya kamu menduduki tempat yang dihormati? Dan seringkali juga ini kesalahan terhadap orang tua. Orang tua yang tidak menghargai orang tuanya, tidak menghargai Allah. Maka orang tua semacam ini pun juga akan menuai hasilnya. Dia boleh sukses di dalam hidupnya. Dia boleh kaya di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan membalas sampai anak-anakmu turun keempat.
Saudara, saya tidak menghakimi, tetapi saya sudah kadung melihat. Pada waktu saya sekolah dulu di SMP, sekolah saya itu, sekolah Petra, itu terkenal. Terkenal apa? Terkenal sekolah itu untuk orang-orang yang berduit, orang-orang kaya. Sedangkan saya tidak di antara mereka. Saya orang yang katakan tidak berkecukupan. Tetapi saya memberanikan diri untuk masuk di sekolah itu. Dan saya punya kawan banyak. Kalau datang di sekolah diantarkan mobil baru. Ada yang naik sepeda motor. Waduh, pada waktu itu hebat sekali. Hebat banget itu. Dan saya juga sering diajak, ayo kamu ke rumah, ayo kamu ke rumah. Dan sekali-sekali saya ikut ke rumahnya. Saya lihat, saya kagum. Waduh, luar biasa ya orang ini. Saya mikir, aduh, kalau bapak saya kayak gini hebat. Mereka punya pabrik-pabrik besar. Saudaraku, ternyata setelah kita ini sudah berjalan bertahun-tahun hidup, ketemu dengan teman-teman itu, saya tanya, ya apa kabarmu? Oh, aku sekarang ini ternak anjing. Itu dolan asu awakmu. Dulu bapaknya itu punya pabrik besar. Tapi anak-anaknya itu bisa kayak gitu. Saya tanya, mana pabrikmu? Wis didol. Lho ndi bapakmu? Wis mati. Lho kene apa? Loro. Lho kewene kok gak mbok trimo? Digawa ambek nyonyae nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya apa iki? Sehingga anaknya itu hidupnya terlunta-lunta loh. Ada yang jadi sopir. Ada yang jadi, yaitu tadi jualan anjing, ada yang ternak ayam. Padahal itu saya lihat itu, rumahnya itu di Jalan Arjuno pada zaman itu, saudaraku. Itu orang the haves. Tetapi anaknya sekarang bisa di desa terpencil, dodolan petik. Saya bilang, aduh Tuhan, sampai kayak gitu ya. Sampai kayak gitu. Jadi jangan kita bermain-main atas kemurahan Tuhan yang sudah melepaskan kita dari keduniawian. Kita harus tahu haknya Tuhan dan kita harus berikan hak itu secara utuh dan penuh kepada Dia. Hormati orang tua kita, itu adalah kewajiban kita, kewajiban manusia. Supaya baik keadaan kita dan diberkati Tuhan di tempat di mana kita hidup. Ya. 17. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Jangan membunuh ini, saudaraku, direvisi, bukan direvisi ya, disempurnakan di dalam perjanjian baru. Jangan engkau membenci. Oleh karena membenci itu adalah sumber dari pembunuhan. Jadi bagi anak-anak Tuhan, sudah pasti Tuhan minta, tidak ada kepahitan hati, tidak ada kebencian kepada siapapun. Maka seorang anak Tuhan itu harus seorang yang pemaaf. Jangan menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Artinya, jangan sampai kemurahan Allah itu surut dan kamu masih tetap punya kebencian. Maka kamu berpotensi untuk menjadi seorang pembunuh. Melanggar perintah Tuhan. Jangan engkau membunuh. Kemudian ayat 18. Jangan berzina. Jangan berzina. Itu satu perbuatan yang dilakukan. Tetapi di dalam perjanjian baru disempurnakan. Apabila mata
kamu melihat seseorang lawan jenismu dan kemudian engkau mengingini dia, maka engkau itu sesungguhnya sudah melakukan perzinahan di dalam hatimu sendiri. Jangan main-main, saudaraku, dengan mata kita. Mata ini adalah jendela hati, telinga ini pun juga jendela hati. Jangan kita buka untuk perkara-perkara yang merusak hati dan pikiran kita. Jangan engkau berzina, itu sudah dilakukan. Tetapi sekarang Tuhan mau, jangan engkau mempersilahkan dosa itu untuk masuk di dalam hatimu. Ini Tuhan mau, saudaraku, supaya perjanjian Tuhan itu tinggal di dalam pikiran dan hati kita. Sehingga perbuatan kita ini digerakkan oleh hukum Allah itu sebagai perwujudan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Kemudian jangan mencuri, ya, 19. Jangan mencuri. Ya, jangan mencuri. Mencuri ini, saudaraku, bisa mencuri secara materi, tetapi juga mencuri secara rohani, yaitu mencuri kemuliaan Allah. Tidak sadar loh, saudaraku, orang mencuri kemuliaan Allah itu. Ya, tidak sadar. Dia merasa sudah berjasa besar kepada Tuhan. Tidak sadar. Bukan niatnya untuk melecehkan Tuhan, tetapi dia mengatakan bahwa aku yang melakukan itu. Oh, saudaraku, ini sangat berat. Saya sendiri mengalami banyak perjuangan untuk hal ini. Kalau saya merenung pada malam atau pada waktu saya mengambil sikap teduh, apa yang saya lakukan sepanjang hari ini? Seringkali di dalamnya adalah mencuri kemuliaan Tuhan bagi dirinya sendiri. Tanpa disadari, saudaraku, kita menjadi berhala atas diri kita sendiri. Tanpa disadari, kita menjadi musuh dari Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mengatakan, jangan mencuri. Ini bukan hanya mencuri di dalam hal-hal yang tadi saya sebutkan sebagai seorang yang kleptomania. Tetapi mencuri ini bisa mencuri milik hak dari orang lain. Juga mencuri hak dari Allah. Kita tidak lagi memperhatikan milik Tuhan yang harus kita persembahkan. Kita mau diri kita sendiri yang menjadi besar, yang bisa dilihat orang. Saudara, manusia ini memang aneh, saudara. Kalau manusia ini di dalam hidupnya itu tidak punya keinginan, itu pun juga manusia aneh. Keinginan itu kodrat. Tuhan itu punya keinginan. Maka dia menciptakan manusia. Manusia itu juga diciptakan seperti dia, punya kodrat keinginan. Bagaimana seorang manusia tidak punya keinginan? Kan jadi robot. Self-interest itu merupakan kunci dari keberhasilan seorang untuk berbisnis. Ada ilmunya itu. Bagaimana seorang pemimpin, seorang bos dari perusahaan, kalau ditanyai kamu itu keinginannya apa? Enggak ada keinginan. Oh lah bos kayak gini kita diopo, kan gitu. Tapi seorang bos itu kalau ditanya, kamu punya keinginan? Oh ya, apa keinginanmu? Saya harus menjadi nomor 1 di Indonesia. Nah, ini baru bos yang orang bisa percaya gitu. Kenapa? Punya self interest, punya keinginan secara pribadi. Tetapi Tuhan mengatakan keinginan itu harus tunduk kepada kehendak Allah. Lah ini perjuangan, saudara. Manusia ini tidak akan bisa menang atas keinginan-keinginannya
Kalau dia tidak mempunyai kuasa dari Allah. Karena manusia ini juga sudah jatuh di dalam dosa. Hilang kemuliaan Allah itu. Tetapi Allah itu mau supaya manusia itu kembali kepada jati dirinya, yaitu menjadi manusia-manusia ilahi. Saudara mendengar ini, manusia-manusia ilahi. Bukan manusia-manusia keduniawian. Ini perjuangan, saudaraku, tidak gampang itu, tidak gampang. Ada satu perjuangan, tangisan, permohonan, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. iya, jangan mengucapkan saksi dusta. Artinya, saudaraku, orang yang tidak bersalah di dalam perkataannya. Artinya orang yang tidak memfitnah, orang yang tidak mengutuk, orang yang tidak berbohong, orang yang tidak menipu. Orang itu pasti bisa mengendalikan seluruh hidupnya. Dan orang itu disebut menjadi orang teleios atau sempurna. Jadi kalau kita itu mau melihat, saudara, ada keubahan hidup seseorang ini menuju kesempurnaan, maka itu kita bisa lihat dari apa yang dia katakan. Dulu saya tidak ngerti. Saya sering, apalagi pada waktu saya kaum muda, saya cukup vokal. Dan saya kalau berbicara kepada hamba-hamba Tuhan itu seenaknya. Tapi kadang-kadang ada hamba Tuhan yang mendengarkan dan kemudian dia menjawab. Tapi kalau hamba Tuhan itu orang-orang yang betul rohani, saya mengatakan apa saja, saya cerita pendapat saya, dia coba memandangi saya. Dan kemudian dia tersenyum dan dia pergi. Justru saya yang ketiban pertanyaan, ngapain lu senyum? Kan gitu. Dan kemudian pergi. Nah itu saya yang bertanya-tanya, lu kenapa ya saya kok diketawai? Nah, lambat laun bisa mengerti, saudara. Bisa mengerti bahwa mulutmu harimau. Sekarang ditambah lagi, jempolanmu juga menjadi harimau. Hati-hati. Chatting, tercatat itu, nggak bisa hilang. Kirim, kirim gambar, keliru, nggak bisa hilang. Jadi tanggung jawab kita ini semakin berat loh, saudaraku. Maka kita ini salah satu jalan ialah kita merapat kepada Tuhan. Ini yang sudah kelima, saudara ya. Sekarang yang keenam. Jangan Ayat 21, mengingini, ya. jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hamba laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Iya. Keinginan, rasa ingin. Tadi saya katakan orang ingin itu kan normal, saudara. Tetapi di sini, saudara, jangan kita punya keinginan yang kita bisa mengerti. Keinginan-keinginan ini ialah menuruti hawa nafsu, menjauhkan kita dari Tuhan. Kita kan tidak asing, saudara ya, dengan suatu cerita bahwa ada orang muda yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia orang kaya, orang terpelajar, orang yang baik. Tetapi saudaraku, kedatangan pemuda ini kepada Tuhan, dia tanya, bagaimana, apa yang harus aku lakukan kalau supaya aku ini mendapat kehidupan yang kekal? Saudara lihat warna pertanyaan ini. Apa yang harus aku lakukan
supaya aku mendapatkan kehidupan yang kekal. Apa yang perbuatan baik macam apa yang harus aku lakukan supaya aku ini punya hidup yang kekal? Saudara bisa baca ya, itu pertanyaan itu kalau saudara renungkan, kira-kira hati orang ini apa? Jadi dia itu tanya sama Yesus, apa yang mesti aku lakukan? Perbuatan baik apa? Tuhan tahu loh, orang ini datang tanya, perbuatan baik apa yang harus dia lakukan? Berarti orang ini menyandarkan kehidupan yang kekal itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Kan gitu. Motivasinya kan gitu. Pertanyaannya kan gitu. Perbuatan baik yang bagaimana yang harus aku lakukan? Tuhan langsung menangkap. Oh, orang ini memahami perbuatan-perbuatan baik itu sebagai dasar untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan bilang, tidak ada yang baik. Yang baik itu cuma Allah. Karena Dia yang menghendaki keselamatan. Dan kemudian kita lihat bagaimana Yesus itu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan. Dijawab. Dan Tuhan Yesus ganti tanya, apakah kamu sudah melakukan segala kebaikan? Jangan hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Itu mengingini, itu disembunyikan oleh Yesus, tidak dikatakan. Yesus cuma mengeluarkan 5 pertanyaan itu. Dan orang muda itu spontan menjawab, sudah Tuhan, semuanya itu sudah aku lakukan. Kurang apa? Nah, ini kan dia tanya itu kan motifnya itu kan ketemu lagi. Kurang apa? Kurang belajar. Karena dia tidak lengkap mengetahui hukum Allah. Mengingini itu dia tidak sadar, saudara. Keinginan akan harta kekayaan, akan kedudukan, akan segala kemampuan yang dia miliki. Itu semua sudah aku lakukan, Tuhan. Apa yang kurang padaku? Oh, kamu kepengen tahu tak kurangnya? Pergi, jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin, kamu kembali kepadaku, ikut aku. Oh ya Tuhan, saya masih kepengin dalam kekayaan saya, dalam ketenaran saya. Baru saudaraku, yang sadar apa? Yang sadar yang baca firman. Bahwa keinginan itu saudaraku akan menjadi setru antara kita dengan Tuhan. Keinginan daging itu. Bukan meletakkan kita pada tempat yang netral, tetapi kita menjadi setru Allah. Maka orang muda ini, dia mendengar itu dan dia berduka cita di dalam hatinya. Oleh karena dia lebih berat, lebih mengasihi, lebih mengingini segala perkara daripada dia mengikut Tuhan. Hancur saudaraku kehidupannya, hancur. Jangan engkau mengasihi dunia. Oleh karena dunia ini menjadikan kita menjadi sombong, congkak. Di mana itu ayatnya? Di dalam surat Yohanes ya. Jangan engkau mengasihi dunia. Oleh karena dunia itu akan membawa kita menjadi congkak, menjadi sombong dan lain sebagainya. Dan yang lebih berat lagi saudaraku, kita akan menjadi setru Allah.
Cukup di sini saudaraku, saya selesaikan firman Tuhan ini supaya kita mengetahui sepenuhnya kehendak Allah di dalam kehidupan kita, dan kita boleh hidup di dalam kehendak Tuhan, dan kita mengenali 10 hukum itu dengan baik. Dan hukum yang terakhir itu adalah keinginan. Maka keinginan inilah saudaraku yang seringkali tanpa kita sadari menjauhkan hubungan kita dari Tuhan. Amin. Kita menyanyikan menyenangkan. Menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Baik Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu,
sebagaimana yang kami ucapkan di dalam pujian ini, bahwa kerinduan kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kami menyadari Tuhan, tidak ada sesuatu yang baik di dalam hidup ini jika Engkau tidak menolong kami dan memberikan sesuatu yang baik dalam kami. Engkau memberikan yang terbaik, sebagaimana firman-Mu yang mengatakan, seorang bapa tidak akan memberikan sesuatu yang buruk, yang berbahaya kepada anak-anaknya. Tetapi seorang bapa yang baik akan memberikan Roh yang kudus. Tuhan, inilah yang kami mohonkan kepadamu. Biar hati kami dipenuhkan dengan Roh-Mu yang kudus. Dan juga dipenuhkan dengan firman-Mu yang penuh kuasa. Sehingga dari dalam hati kami timbul sesuatu yang dapat menyenangkan hati-Mu melalui tingkah laku dan perbuatan kami. Tuhan, terima kasih. Engkau memungkinkan semuanya ini terjadi di dalam keadaan yang tidak mungkin secara pandangan manusia. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Engkau akan mengubahkan kami, Tuhan. Senyampang kami mau menyerahkan diri kami kepadamu, maka Engkau akan bekerja di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat janji-janji yang kami terima. Buat kewajiban kami, 6 perkara yang harus kami taati di dalam hidup kemanusiaan ini. Dan 4 perkara yang harus kami kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Merupakan hukum Tuhan yang ditaruhkan di dalam loh hati kami. Sehingga Engkau bertakhta di dalam kehidupan kami. Kami diubahkan dari manusia nafsani menjadi manusia-manusia ilahi, manusia-manusia rohani, sebagaimana manusia semula yang Engkau ciptakan dan Engkau yang menghendaki sedemikian. Terima kasih Tuhan buat rencana-Mu yang besar, dan kami menerima ini semua oleh karena kasih karunia-Mu melalui Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ada pengumuman. Baik, saya akan bacakan warta gereja dalam 1 minggu ke depan. Namun tak bosan-bosannya bagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah setia beribadah dan melayani bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan ibadah kita akan berjalan seperti biasa. Hari Senin besok ada ibadah doa pagi di tempat ini jam 5:30 pagi Bapak Ibu. Hari Rabu ada ibadah pendalaman Alkitab yang diadakan jam 5 sore. Untuk hari Sabtu ada ibadah kaum muda jam 5:30 sore. Dan untuk hari Minggu akan berjalan seperti biasa, kayak hari ini ada ibadah raya jam 8 pagi. Dan akan dilayani oleh tamu dari Surabaya yang akan men-sharingkan firman Tuhan bagi kita. Dan dilanjutkan sorenya ada ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Dan nanti sore ada ibadah sekolah minggu tentunya jam 4 sore. Dan ada permohonan doa buat Bapak Angki Ming, saudara dari Ibu Cucing yang sedang sakit. Dan pengumuman yang terakhir setelah ibadah ini ada latihan paduan suara. Sekian warta gereja. Dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara kita akhiri ibadah ini dan kita bangkit berdiri untuk berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa untuk Bapak Angki Ming
dari saudara dari Ibu Cucing yang dalam keadaan sakit. Kita berdoa, Bapa di dalam surga, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami bersyukur, berterima kasih buat waktu yang telah kami manfaatkan untuk bersama dengan Engkau di dalam firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi yang membutuhkan kesembuhan, kesehatan, pemulihan, yaitu Bapak Angkiming. Engkau mengetahui segala keadaan beliau dan Engkau ada juga di sana, dan kami hanya mohon belas kasihan Tuhan, dan biar kiranya Engkau ulurkan tangan kasih-Mu untuk menjamah Bapak ini dan dapat dipulihkan kesehatannya untuk dia boleh lebih mengenal kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dan juga bagi mereka semua yang di dalam keadaan serupa, biar kiranya mereka juga menikmati pertolongan Tuhan dan mereka mendapat jamahan tangan kasih-Mu dan mereka dipulihkan kesehatannya. Bagi mereka yang ada di dalam tekanan-tekanan pencobaan Tuhan, tekanan-tekanan keinginan yang menjauhkan mereka dari Engkau, biar Tuhan kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka semua untuk mereka kembali kepada rencana Tuhan semula, yaitu mereka berdamai dengan Engkau dan memperhatikan segala kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah mendatang di dalam segala bentuk dan juga apa yang sudah direncanakan, biar kiranya Engkau campur tangan atasnya dan menjadikan semuanya ini berhasil. Saatnya Tuhan, kami mohonkan berkat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita, keselamatan yang kekal dari kerajaan surga menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan, Engkau juga mencukupkan kami semua dengan segala berkat-berkat jasmaniah untuk hidup layak dan juga dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala doa ini Tuhan kami mohon kepadamu. Amin, amin, amin. Tuhan